Oke teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin share singkat saja, yaitu saya ingin prank server RT RW-Net. Ya seperti yang teman-teman ketahui, kebetulan ini video saya hari kemarin ya, cek lagi. Di sini saya memasang dua alat ya. Yang pertama yaitu WiFi card yang saya pasang di tiang ini untuk TP-Link support mode monitor ya untuk WiFi cardnya ini. Nah, jika teman-teman lihat ini walaupun saya pasang di tiang, ini dapatnya sedikit ya. Kemudian ini ada satu interface lagi Ethernet. Ini adalah router outdoor ya. Ini kebetulan saya punya router outdoor nganggur dari tenda ya yang versi 3. Jadi kebetulan pas hari kemarin saya melakukan penetrasi testing terhadap jaringan WiFi ya. Kebetulan mungkin teman-teman tahulah nyoblos kemarin gitu. Jadi di kampung sebelah saya gitu rame-rame ada yang pasang WiFi gratis atau bagaimana ya, atau WiFi murah saya tidak tahu ya. Tetapi saya sempat cek ODP-nya gitu, itu ada yang aneh. Memang dari teman-teman saya banyak yang katanya banyak yang pasang gitu internet di rumahnya, tetapi setelah saya cek ODP begitu kok ada yang aneh begitu. ODP-nya padahal nggak muat sampai 10 usar, padahal yang pasang itu dari caleg, katanya dari caleg sih. Itu lebih dari 20 rumah ya untuk di tetangga ya. Jadi saya iseng-iseng penasaran. Untuk mempersingkat video, kita langsung saja ya di sini untuk ngecek. Jadi teman-teman gimana ya? Jadi dua alat ini saya matikan dulu ya. Ini untuk ini metode yang saya gunakan yaitu istilahnya jumping ataupun jammernya dengan metode handshake. Tapi dasarnya teman-teman harus tahu untuk network engineeringnya. Kebetulan software yang saya gunakan ya itu software yang saya buat sendiri, itu pernah saya bagikan ya untuk mengetahui PW WiFi-nya begitu ya kira-kira. Oke, di sini saya akan langsung login saya menggunakan router outdoor ya. Ini yang saya gunakan untuk nembak. Sedangkan ini saya gunakan untuk penetration testingnya ya, untuk mendapatkan kombinasi PW-nya begitu ya, PW WiFi-nya untuk ngejamernya begitulah intinya. Oke, di sini untuk mengetahui IP teman-teman di sini juga sama ya, di status saja ceknya, ini juga status ada IP-nya. Saya akan login dulu ke router outdoor ya, router outdoor tenda. Kalau saya routernya tidak pasang di luar, susah ya dapat wifi-nya, malum saya di kampung. Saya login ke web GUI. Nah, ini ya. Saya login dulu. Ini metodenya WSP ya kebetulan. Sebelumnya saya menggunakan metode klien. Jadi saya WSP. Langsung saja ke status ya. Jadi di sini saya hanya menjelaskan dasarnya saja. Jika teman-teman lihat IP ini, IP tenda ini yang saya gunakan, jika teman-teman menggunakan WiFi card seperti ini ya, tinggal sesuaikan saja untuk alamat IP-nya. Jika teman-teman lihat alokasi IP untuk router ini yaitu 192.168.8.1. Tetapi jika teman-teman lihat one IP address-nya, ini kelasnya sudah titik 1 ya. Oke, di sini saya masuk diagnosa dulu, kemudian situs survei untuk melakukan survei. Ini susah ya. Ini routernya ada di luar ya, di tiang. Nah, di sini sebenarnya saya ini ya di bawah 3 bar ini enggak target. Ini ya, ini 1, 2 yang ini. Kebetulan saya bisa masuk ke sini, ke dua SSID ini. Ini dua SSID ini yang seperti saya bilang ya, yang ada promo-promo itu dari caleg saya tidak tahu. Nah, ini ya, saya masuknya ke sini. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar bagaimana untuk penetrasi testing mendapatkan user WiFi ya. Untuk softwarenya pernah saya buatkan. Yang terpenting WiFi cardnya support mode monitor untuk mempermudah penetrasi testing. Kita coba ya, teman-teman lihat nih dasarnya saja ya. Di properties ini bukan tanpa arti seperti ini. Contohnya saya ini ada NP card-nya ya. Nah, ini teman ada NP card-nya. Ini pasti teman-teman bisa pelajari buat apa sih ini NP card gitu ya. Oke, jadi saya sudah masuk ke salah satu ini ya. Dari router ini saya sudah nembak, dan jika teman-teman ini saya akan masukkan alamat IP ini. Nah, jika teman-teman lihat ini 192.168.1. Kebetulan saya mendapatkan IP di 102 karena kemungkinan ini untuk router ini menggunakan star IP di 100. Ini kebetulan untuk TP-Link router ya. Nah, di sini jadi router ini saya nembak lagi ke sini ya. Jadi jika saya simpulkan seperti ini ya biar teman-teman pahami. Nah, dari sini masuk ke sini.
Maksud saya ini WiFi-nya ya dikunci. Jadi ini menggunakan WPA2 ya inskripsinya WPA2. Nah, ini dikunci ya dari sini. Di sini saya menggunakan metode handshake ya untuk mendapatkan password WiFi-nya. Untuk toolnya pernah saya bahas cukup lama. Apalagi jika teman-teman sudah subscribe langganan saya pasti sudah tahu ya. Untuk dasar-dasarnya, untuk saran saya metode yang paling cepat menggunakan metode handshake serta network engineering, itu yang paling mudah ya sebenarnya. Ini yang paling mudah ya. Kedua hal tersebut yang saya rekomendasikan untuk teman-teman pelajari seputar WiFi ya. Pertama network engineering, kemudian metode handshake ya. Setelah metode handshake nanti teman-teman akan tahu, oh ini ada metode untuk jammer dan lain-lain ya. Oke, kita lanjut. Setelah saya di sini nembak ke sini, nah di sini kita tahu, sebenarnya di sini kita tahu ya, kenapa ini settingnya dynamic bukan TPOE. Maka ini kita sudah anggaplah kita ini tidak tahu ya. Misalkan ini sebenarnya routernya apa, misalkan tidak tahu ya. Di sini saja saya sudah bisa mendebak dengan metode connection type dynamic, berarti ini menggunakan media converter lagi ataupun HBO ya. Jadi dia pasang ini ya. Kenapa? Karena dia metodenya router seperti ini ya. Dan ininya dynamic bukan VPOE begitu ya. Nah, di sini teman-teman dasarnya saja ya. Teman-teman cari IP ya. Misalkan teman-teman ini IP-nya 192.168.8.1. Ini IP yang router teman-teman gunakan ya, ataupun WiFi yang teman-teman gunakan. Kebetulan ini saya menggunakan tenda ya, tenda outdoor yang tuh lihat teman-teman yang 03 versi 2.0. Ini IP-nya 192.168.1. Nah, di sini saya masuk ke 192. Ini untuk seputar default web GUI untuk TP-Link router itu sudah cukup banyak sekali ya. Tinggal teman-teman googling saja, dan saya juga sudah sangat sering membahas seputar default halaman login web GUI seperti ini. Oke, kita untuk mempersingkat waktu, ini masih di rumah klien ya, bukan di pusat ininya ya. Nah, jadi si router TP-Link ini masih di klien ya, bukan di server RWNet. Nah, nanti di sini teman-teman ya, biar nanti ini semua sudah saya analisa sebelumnya ya, seperti ini ya. Nah, dari TP-Link ini nanti di sini ada router lagi. Tetapi di sini sebenarnya ada pembagian ya. Seperti saya bilang itu Celek itu masang router lebih dari 20 SAR ya. Berarti di sini diatur bandwidthnya. Kenapa? Karena ini speednya hanya nyangkut di kisaran maksimum 8 Mbps. Berarti jika secara topologinya, jika lebih dari 20 SAR, jika satu perangkat hanya mentok 8 Mbps, berarti ada pembagian sistem bandwidth menggunakan mikrotik. Jadi di sini ada mikrotik ya. Tapi kita akan cari tahu apakah metode firewallnya mungkin segudang settingan di mikrotiknya itu benar-benar high atau tidak. Kita akan tahu. Nah, di sini teman-teman, ini biarkan saya logout ya, karena di ini yang tanda saya ini logout otomatis ya. Kalau saya setting router seperti ini nggak ada yang namanya default ya, sepertinya default username, password nggak ada. Bahkan saya tidak ingat ya, satupun router yang saya pasang tidak ada yang ingat untuk loginnya. Kenapa? Karena saya catat di notepad ya. Jadi nggak ada yang sama gitu ya. Baik untuk user maupun super admin ataupun mau admin, saya semuanya pasti ganti setiap ada router baru. Nggak mungkin default ya, karena dikhawatirkan user itu ada yang tahu ginian begitu ya. Ke di sini kita teman-teman bisa lihat one IP-nya. Nah, di sini ya. Oke, kita login dulu sebentar. Nah, di sini teman-teman one IP. Nah, perhatikan one IP-nya ya. Berarti 192.168.1. Di sini setelah kita nembak ke TP-Link ini, teman-teman perhatikan juga one IP-nya 192.168.100. Berarti gateway-nya ada di 100. Kita coba buka. Nah, di sini kita 192.168.100.1. Kita buka dan ternyata, nah di sini sebenarnya kenapa ini ya? Mungkin teman-teman mengira, tadi kan saya bahas mikrotik, tapi kok nggak masuk mikrotik? Nah, gini ya. Jadi di sini pembagian bandwidthnya menggunakan mikrotik ya, begitu ya. Dan
ini sepertinya yang ini versi lama sih sebenarnya, ini banyak bugnya ya. Nah ini, yang jadi servernya ini saya tidak perlu menjelaskan provider apa ya. Dan lagi-lagi kesalahan fatal terjadi di sini. Teman-teman bisa menggunakan halaman login coba-coba saja ya, begitu ya. Tinggal tebak-tebak saya. Karena untuk topologi router itu sudah sangat sering saya bahas. Contohnya di sini saya menggunakan admin saja. Ini kesalahan fatal adalah halaman login tidak diganti, bahkan defaultnya begitu ya. Jika teman-teman lihat dan saya sudah masuk ke servernya ya. Ini jadi server RT/RW-NET-nya ya. Saya tidak perlu menjelaskan ini ya. Saya tidak perlu menjelaskan yang lainnya. Yang penting dari sini jika teman-teman lihat, ini router outdoor saya. Di sini ada WiFi ya, dikunci, masuk ke sini. Saya dari sini, kok bisa masuk ke sini ya? Nah itu, tinggal teman-teman coba saja. Saya sudah jelaskan gitu pengecekan dasar-dasar IP-nya begitu ya. Oke teman-teman, oh ini tadi sempat saya riset sih. Nah, jika teman-teman masuk ke DHCP Information untuk memastikan bahwa HG82455 ini banyak digunakan. Teman-teman masuk ke DHCP ya. Nah, kita cek di ini ya. Untuk memastikan sebenarnya ini market bikrotik atau tidak sangat gampang sekali ya. Atau menggunakan switch hub sangat gampang sekali. Ini teman-teman bisa full duplex. Untuk HG8245 menggunakan 4 port LAN dan ini hanya aktif satu ya. Lihat teman-teman, hanya aktif satu, jadi dia port 2 yang di open ya. Jika teman-teman lihat di DHCP Information atau teman bisa masuk di user device information, ini cukup banyak sekali yang online. Ada yang jadi ini banyak yang menggunakan TP-Link TLWR 840N pemasangannya gitu ya di rumah kliennya. Di DHCP ini enggak lengkap sih karena saya ini yang ethernet baru 14, kemarin 20 ya. Mungkin ada yang dimatikan atau nggak tahu. Jika teman-teman lihat ini TP-Link DHCP informasinya, lihat dynamic host begitu ya. Tinggal teman-teman pelajari. Satu router ini dibagi-bagi ke beberapa ini. Saya tidak tahu ini cara setting mikrotiknya bagaimana sih ya. Sampai DHCP-nya kok labas ke sini begitu ya. Menurut saya ya saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar lah. Di sini gak apa-apa lah. Teman-teman bisa lihat ya. MAC address, lihat untuk membuktikan bahwa ini. Nah, jika teman-teman di bandwidth control TP-Link teman-teman bisa lihat 03P2 ini punya saya. 192 titik ini dapat IP-nya 102. Nah, 102. Nah, kemudian kita status teman-teman bisa lihat di MAC address BCD733 ya. BCD733. Coba lihat di sini BCD733 ada nggak? BCD7 TP-Link harusnya BC46. Oh belum masuk ada ACP-nya karena tadi sempat saya ribut sih. BCD733 kita coba 14, kita cek di user device BCD7 C46. Nah teman-teman ada nah BCD733 karena saya nyari IP untuk 103 berarti ini ya 103 dapat IP-nya 103 di sini ada ya. Nah sebelumnya saya sudah pernah modifikasi ini kebetulan untuk config-nya. Config ini saya sudah modif dengan metode reboot setiap 5 menit ya. Rencananya saya akan prank saja ya. Nanti config-nya upload tetapi settingan yang lainnya yang sudah ada tidak perlu kita setting. Di sini saya hanya menambahkan parameter untuk auto reboot selama 5 menit. Kita prank saja gitu ya. Sekali lagi ini hanya untuk pelajaran. Jadi teman-teman buat yang ini ya, kita untuk memastikan saya tidak akan upload dulu skripnya ya. Nah, ini masih online ya. Kita akan coba reboot saja manual ya. Ini versi manual. Kita tunggu di sini. Kita ini tidak akan otomatis disconnect ya. Ini pasti disconnect di sini. Kita tunggu di sini ya, yang menerima internetnya untuk memastikan dia akan terputus ke internet dulu gitu. Jadi teman-teman yang bagi punya router, mohonlah untuk laman login web GUI-nya seperti HG apapun gitu jangan menggunakan default ya. Dikhawatirkan ada user yang ya minimal tahu lah gitu istilah login web GUI-nya. Oke, ini masih belum ini ya. Kita masih menunggu yaitu loading, biarin karena ini kita terputus dulu ya. Dan jika teman-teman perhatikan ini internetnya disconnect ya. Nah, seperti ini. Tapi ini pasti connect lagi karena ini metodenya saya metode reboot ya barusan. Nah ini internetnya mati ya.
Oke teman-teman, dasarnya kira-kira seperti itu ya. Ini saya hanya ingin membuktikan dan sudah terhubung lagi ya. Berarti ini kita sudah bisa masuk lagi. Udah, kita tutup saja ya, karena itu baru nyala. Oke teman-teman, hanya itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.